Makanan dari mana? Nah, itu dari sana, dari tanah, tumbuh-tumbuhan. Kalau yang dari tanah yang langsung Allah ciptakan diambil dari tanah itu Adam. Maka Adam makhuzun min udum. Ya, dari kata udum. Apa udum? Tanah yang apa? Ya, yang lembek. Itu asalnya tuh. Itu yang secara zatnya tanah sendiri itu Adam. Mintinin. Nah, tapi berikutnya tidak mintinin, min nutfatin, dari sperma. Tapi kalau semua disebut mintinin wa min nutfatin, wa ribet. Quran itu simpel, ya. Walaupun prosesnya itu dari tinin, dari tanah, berikutnya wa nutfatin menjadi apa? Tapi cukup diungkapkan dengan kata-kata nutfatin, amsazin, dengan sperma yang muncrat nyatu dengan opung. Nah, itu sekali saja. Berikutnya Pak Ketua DKM itu cuma jaroh aja. Yang jadi itu cuma sekali. Ketika ngembang rahimnya perempuan, istri kita, lalu kita punya hebat, ya, tekanan yang luar biasa, maka menyatulah, dan itulah yang nangkep dan jadi anak. Ya, ini muka, seret masuk, ini nangkep, udah nggak keluar lagi. Selebihnya mah jaroh saja, ngegedein, nuain. Jadi yang jadi itu cuma satu kali seret itu. Loh kok jorok? Bukan jorok, ini lagi ngaji. Lagi ngaji. Dan ini Quran, ya. Nutfatin amsazin. Ini ayat menunjukkan bahwa apa yang mau dibanggakan dari manusia, kalau kita ambil hikmat dari ayat ini, nggak ada. Makanya kan manusia itu dibilang, kalau orang Sunda bilang mani gagah. Mani gagah. Mani. Jadi yang gagah itu mani, segagah-gagahnya mani. Ada orang yang mau jual sekilo, sperma nih 2 kilo, sperma pejabat, ya, siapa yang mau beli nanti buat harta cloning? Nggak ada. Karena kan lagi zaman apa? Zaman cloning, cloning, sperma apa, bayi tabung itu nggak laku, apalagi sperma orang biasa. Artinya menunjukkan dari sini itu nggak ada yang dibanggakan bagi manusia. Oh, mani gagah, mani, air mani gagah, nggak ada yang dibanggakan. Mani gelis. Tapi kalau di dalam bahasa Indonesia nggak kelihatan. Orang cakep ya sudah cakep, orang ganteng ya sudah, cantik ya sudah cantik. Tapi kalau di Sunda, mani cantik, mani gagah, mani ganteng, berarti mani. Jadi allazi khalaqakum ay ansha'akum min tinin mengeluarkan hukum bahwa manusia tidak perlu ada yang dibangga-banggakan, karena tidak lebih daripada air mani. Ansha'akum min tinin summa min nutfatin amsazin summa sawwarnakum, dan seterusnya. Ya, melalui proses setelah pembuahan, kemudian menyatu menjadi alaqah. Apa alaqah? Segumpal darah. Karena nyatu tuh kan, itu segumpal darah. Bulan-bulan tertentu, hati-hati ketika istri-istri kita masih dalam masa alaqah. Kan suka ada keguguran, ya. Masa alaqah tuh baik-baik. Kerja nggak boleh berat-berat. Ini pemula-pemula.
Kalau Pak Zainuddin masih pemula, Pak Ketua. Kalau kayak saya mah udah petua namanya ya. Abah tuh udah petua. Jadi kalau yang pemuda-muda itu harus perhatikan tuh, jangan sampai ketika hamil pekerjaan berat kemudian akhirnya keluar namanya pendarahan, karena saat masih proses alaqah dia itu rentang, dia nggak boleh capek sedikit aja kalau rentang. Yang mantu saya yang udah punya mantu, bilangin ya. Yang mantu belum. Mana yang udah punya mantu, bilangin tuh. Jadi terutama saat-saat itu sedang rentang. Jadi dia baru hanya menyatu sekian bulan alaqah. Baru berikutnya arba'ina yauman mudghatan. Apa mana mudghah? Segumpal daging. Ini ya sudah agak keras. Segumpal daging, belum berbentuk apapun, hanya daging saja. Itu. Sekira 40 kali 3 12, sekitar 120 harian lah. 120 hari setara berapa bulan? Setara berapa bulan? 3 bulan ya. 3 bulan, setara 3 bulan. Jadi kira-kira begitu. Makanya kan para istri 3 bulan rata-rata ya. 4 bulan ya. Berikutnya setelah ini sempurna, alaqah sempurna, mudghah sempurna, baru sawwarnahu, dibentuklah. Dibentuk. Kalau dibentuk juga pertamanya Bapak kenal huruf waw? Kenal huruf waw? Huruf waw yang gede palanya tuh, ujungnya kan kecil, itu bakal kaki. Terus dikembangkan dengan kecerdasan sendiri-sendiri, jadi kaki, jadi tangan, jadi ramo. Ini ramo namanya. Itu setelah sekian hari ya. Berikutnya wa nafakhtu fihi ruh, aku tiupkan roh. Nah, setelah ini sempurna, dengan diawali bentuk wawu, kan asalnya betul-betul sekerat daging, mudghah ya, betul-betul sekerat daging, belum ada bentuk sedikit pun. Berikutnya membentuk dengan kecerdasan sendiri, kalau istilah kedokteran. Bukan kecerdasan sendiri nyon, udah sama Allah begitu. Kecerdasan sendiri malu jauh banget sama Allah. Nah, ini itu kekuasaan Allah. Maka dibilang Rabbakum, yang menciptakan, yang membuat. Ya, dia bentuk dari huruf wawu, kayak ada buntutnya gitu, ngembang menjadi 2 kaki, 2 tangan, ngembang ramo, ini ramo, kaki 5, kiri kanan jadi 10, tangan 5, kiri kanan jadi 10. Itu sempurna ya. Kalau kurang-kurang dikit mah, misalnya ada 4 kok mah biarin, nggak apa-apa, yang penting sempurna. Tapi kan jarang Allah sempurnakan. Summa sawwarnakum, baru wa nafakhtu fihi ruh, aku tiupkan ruh ya. Jadi oleh karena itu bersamaan dengan meniup roh, bersamaan dengan ditiupkannya roh saat jabang bayi ada di rahim, maka ditulis 4 hal. Tuktabu arba'atun an umrihi, di situ sudah lengkap dengan rizkinya akan seperti apa, dengan umur ajalnya akan seberapa panjang umurnya, dengan bagya dan celakanya akan seperti apa. Itu sudah lengkap saat Allah tiupkan ruh, bersamaan dengan penulisan lengkap rizkinya, umurnya, apanya pada saat itu.
Oleh karenanya kita sebagai ya umat Islam yang meyakini akan kekuatan doa, saat-saat itu selalu ada doa. Ya, usia berapa bulan tuh kira-kira? Rata-rata 45. Kalau yang udah sebenarnya harus 5 bulan tuh. Ya kan sempurnanya kan tadi 4 bulan, ditiupkannya ke-5. Berarti saat meniupkan roh, saat Allah menuliskan bahagia bakal celaka termasuk panjang umur yang kita harapkan, itu sebenarnya pada saat-saat 5 bulan, saat-saat kritis. Maka kalau di kampung kan saya juga nggak tahu itu dari mana dia apanya. Ada istilah 7 bulan. Ada ya di kampung tuh kan. Dia ada ya 7 bulan. Tapi kalau udah berkali-kali mah udah kagak 7 bulan lagi. Udah online dia mah. Kalau udah 45 mah nggak 7 bulan lagi. Ini mah kalau yang baru-baru, yang punya pemula lah. Jadi kalau kita mau 7 bulan selamatan, silakan aja. Tapi nanti tahu paraji, maberang, dukun beranak, tahu? Tapi dia nggak bakal mau Pak. Karena dia ilmunya dari orang tua 7 bulan. Kalau mau selamatan pakai saya 7 bulan. Cuma kalau kita melihat meniti Al-Quran, saat kapan, tadi kan sudah kita hitung sekian bulan sampai ke 4 bulan, itu Allah ke-5-nya Allah sempurnakan jasadnya. Setelah Allah sempurnakan jasadnya, Allah tiupkan roh pada si janin tadi. Saat itu juga Allah tuliskan 4 hal umurnya. Siapa yang tidak ingin janin yang umurnya begitu? Kan nggak mungkin. Mudah-mudahan janin ini begitu cerot mati. Enggak, pasti kita ingin panjang umur. Apalagi yang punya cucu pertama. Betul. Siapa yang punya ingin anaknya rezekinya seret? Maka minta saat kritis begitu. Karena Allah bersamaan dengan itu, ya tuliskan rizkinya. Kita mintakan kepada Allah mudah-mudahan jabang bayi yang sedang dikandung dipanjangkan umurnya, gitu. Diberikan rizki yang banyak dan sebagainya, sebagaimana pinta kita. Itu. Jadi ini bentuknya doa saja, ya. Doa tidak ada di Qur'annya, ya. Ustaz nggak ada, doa saja. Jadi jangan nggak ada dari Rasulullahnya, jangan. Itu ngelawan arus. Ntar kagak ditemenin dukun beranak loh. Ya. Ini kan kita semua produk dukun beranak, ini pasti dukun beranak. Nggak ada bidan-bidan. Ini juga produk dukun beranak. Produk dukun beranak ya Pak ya. Produk dukun beranak. Sekarang dukun beranak malah nggak ada karena itu tadi digalakin gitu sama bidan. Ya, saya dulu yang terakhir, Bapak berani amat katanya. Lah saya memang 4-4-nya semua sama dukun. Ya, sama dukun beranak. Iya. Kebetulan nenek istri yang dari Cibarusah kemudian bisa. Bahkan ada yang paling bontot, yang paling terakhir pas udah mau karena pendarahan, darahnya luar biasa hebat, berat, udah mau buka kunci mobil, mau saya bawa ke bidan, lahir langsung, oh rupanya 5-5-nya rupanya 4 semuanya, yang ada 3 itu rupanya memang made in dukun beranak. Lah ngapa sekarang kita jadi sama bidan? Apa banget, nurut banget. Sekarang bidan kan main black aja, bener nggak? Black berduit sekarang black. Ya, operasi sesar berduit. Bisa nggak dapat nggak 5 juta? Paling kan 6 juta ya. Saya yang punya mantu, lahiran rata-rata black. Ya, dukun beranak nggak pakai black, orang nyungsangnya dia mah diurutin terus, rajin sampai keluar, susah. Dulu mah kan begitu ya.
Ini pasti dukun beranak ini nih, di kampung ya. Iya, iya, dukun beranak, semua dukun beranak ini modelnya. Tapi kalau iya kan, itu jangan, kadang dukun beranak udah nyaris punah, nggak ada, kagak ada yang nanya. Itu nggak ada dulu, iya kan? Makanya salah sendiri. Ya, oh ini bedel, kan dokter begitu kan. Operasi, berapa kali kekuatan operasi di perut perempuan? Paling 3 kali, sekali, 2 kali, 3 kali. Paling 3 kali. Kalau 4 kali nggak kuat. Lah kalau kayak mama kita itu, saya 12 pak, mas saya 12 itu, nggak ada yang pakai bidan, sehat semua. 10 sehat, yang 2 meninggal, sehat semua. Ajengan Uci bininya almarhum berapa? 16 sehat sampai tua. Lah bocah-bocah sekarang kayak takut banget loh. Iya. Kayak takut, udah 3 aja katanya Pak Ustadz, susah nanti. Ya lu ngomong sendiri jadi susah akhirnya. Tuh. Orang tua kita, saya 12. Ada yang 10 nggak? Coba ngacung. Yang saudaranya 10. Ada? Coba ngacung Pak, jangan malu-malu. Mana yang saudaranya 10 lahir? Oh, berapa Ustaz saudaranya? 5 dikit. Oh, berapa? 8 tuh. Berarti masih di bawah saya. Berapa saudaranya? 6 masih. Berapa? 4 dikit. Berapa? 7 masih menit. Ada enggak yang 10? Yang 10 mana yang 10? Saya 12 Pak. Ibu sehat. Beranaknya normal. Kan dia mah 40 hari kan Pak. Pakai apa tuh? Oh di kampung. Tahu nggak angkin? Ada kayu panjang, kain panjang, kayak pakai bendera merah putih. Oh pakai bendera orang tua dulu mah, diikat tiang. Tiap pagi itu ternyata 40 hari rapat lagi Pak emak kita, rapat lagi. Nah bocah sekarang boro-boro kenal angkin nggak ada. Tuh ya, dia dulu 40 hari itu memang bener-bener ngikutin orang tuanya. Nah tidurnya jangan begitu, nggak boleh, harus nyanda. Kan tidurnya juga begini Pak tuh, 40 hari begini aja. Nah, bocah sekarang boro-boro 3 hari juga udah langsung pengen suntik jag-jag. Nah, itu akibatnya. Akhirnya darah, dikit lagi, darah yang harusnya keluar selama 40 hari itu Pak, itu ada 8 jenis macam darah. Ada yang merah, ada yang setengah merah, ada yang putih. Itu keluar semua dalam 40 hari. Brol semua. Jadi darah kotor yang ngendap itu berapa bulan? Selama 9 bulan. Kan dia nggak kotor. Perempuan kan kotor itu kan setiap bulan kan. Lah ini pas udah hamil dia nggak keluar tuh darah. Dan nggak keluar itu sampai bayi lahir. Kalau ya 9 bulan berarti 9 bulan darah kotor ngendap di perut. Maka wajar kalau mengeluarkannya selama 40 hari keluar macam-macam darah. Lah kita anak-anak sekarang nggak dikeluarin itu darah, disuntik. Ya udah akhirnya naik ke penyakit ini, penyakit itu tuh. Wah jangan Uci 16 bininya Pak, sehat umi bayi itu. Sampai 90 tahun umurnya. Lah kita sekarang udah gitu takut Pak, banyak-banyak amat. Ya itu sendiri udah takut. Itu ini bahan jadi pikiran buat kita. Jadi ternyata ini Masya Allah kuasanya Allah Subhanahu Wa Taala. Sementara sampai situ dulu Pak, mudah-mudahan bermanfaat. Walaupun mungkin bacaan ayatnya sedikit atau Qur'annya, tapi pemahamannya kayak model begitu.